Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran daring. Dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar materi menceritakan kembali isi cerita fantasi. Bagaimana cara menyampaikan cerita fantasi? Ada dua cara dalam menyampaikan cerita fantasi. Yang pertama, secara lisan. Yang kedua, secara tertulis. Secara lisan artinya kita menyampaikan isi cerita fantasi secara langsung. Sedangkan secara tertulis artinya kita menyampaikan isi cerita fantasi dengan tulisan. Lalu, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi cerita fantasi secara lisan yaitu yang pertama, membaca keseluruhan cerita fantasi. Ada baiknya kita harus membaca secara keseluruhan isi cerita fantasi sehingga kita tahu apa cerita dari cerita fantasi. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Di dalam cerita fantasi ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Yang ketiga, mencatat peristiwa penting dalam cerita fantasi. Kita catat peristiwa penting dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam cerita fantasi yang kita baca. Yang keempat, catat latar cerita fantasi. Nah, dalam cerita fantasi tentu ada latar di mana latar tersebut berhubungan dengan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh latar tempat misalnya di kerajaan, di hutan, di tepi sungai, dan sebagainya. Contoh latar suasana menegangkan, mencekam, sepi, dan sebagainya. Sedangkan contoh latar waktu siang hari, di malam hari, 2 tahun kemudian, setahun yang lalu, dan lain-lain. Yang keenam, perhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Agar cerita kamu menarik, ada baiknya kamu perhatikan penampilanmu saat bercerita dan gerakan tubuhmu dalam menceritakan secara lisan cerita fantasi. Yang ketujuh, perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Dalam menceritakan kembali secara lisan, kita harus memperhatikan tinggi rendah suara kita, besar kecil suara kita, dan kejelasan ucapan kita dalam menceritakan cerita fantasi yang kita baca maupun kita dengar. Yang terakhir, ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Nah, dalam menceritakan cerita fantasi, kita harus menceritakannya secara berurutan, mulai dari pembukaannya, intinya, hingga akhir cerita tersebut. Sedangkan dalam menceritakan cerita fantasi secara tertulis, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, membaca cerita fantasi dengan seksama. Artinya, ada baiknya pada saat kita membaca cerita fantasi, keadaan tenang, sehingga kita dapat fokus membaca cerita fantasi mulai dari awal hingga akhir cerita. Yang kedua, tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Tentunya kita tahu di dalam cerita selalu ada peristiwa awal, puncak,
hingga penyelesaian atau ending dari cerita tersebut. Yang ketiga, kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Nah, ingat, dalam mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut, kita tidak boleh mengubah atau mengganti nama tokoh, latar, dan peristiwa pada cerita awal. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian paham, dan bila ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan kepada Ibu melalui Google Classroom. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas dari Ibu.